Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aspek pemahaman metode understanding by design, aspek perspektif. Kelompok 4 yang beranggotakan Office Limosin Damanik, Risa Melsiboni, Rani Felicia Angela, Rahma May Elvita, dan Yayal Azizi Takia. UBD merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. 6 aspek dalam pemahaman dalam UBD. Yang pertama penjelasan, yang kedua interpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam pengenalan diri. Pada kelompok 4 kami akan menjelaskan bagian tentang perspektif. Baiklah, saya Office Limosin Damanik akan menjelaskan tentang aspek pemahaman understanding by design yang keempat, yaitu perspektif. Perspektif adalah melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang sendiri secara kritis. Kemampuan perspektif peserta didik adalah tahapan pemahaman yang dimiliki peserta didik dan mampu melihat gambaran secara luas dari sebuah topik berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Peserta didik yang memiliki perspektif berarti 1. Memiliki cara pandang terhadap suatu objek secara luas. 2. Memiliki pengetahuan dan pengalamannya secara kritis. Yang ketiga, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, prosedur belajar sehingga mampu menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan dengan kreatif. Baiklah, saya Yaya Azizi Takia akan menjelaskan contoh yang pertama dengan materi aljabar. Di bawah ini adalah 3 tower yang memiliki tinggi berbeda dan tersusun dari 2 bentuk, yaitu bentuk segi 6 dan persegi panjang. Pertanyaannya, berapa tinggi tower yang paling pendek? Penyelesaian. Perspektif pemahaman peserta didik dalam menjawab tinggi bangun datar, yaitu peserta didik mampu menuliskan ke dalam model matematika. Hanya saja peserta didik memiliki cara pandang yang berbeda dalam penyelesaiannya. Cara yang pertama yaitu peserta didik mampu membangun sudut pandang pengerjaannya dengan SPLDV dengan memisalkan tower yang berbentuk persegi panjang dengan X dan tower yang berbentuk segi 6 dengan Y. Setelah dituliskan ke dalam model matematika, peserta didik mampu mencari nilai X dan Y sehingga ditemukan tinggi tower yang terpendek adalah 9 meter. Sedangkan dengan cara yang kedua adalah peserta didik mampu mencari tinggi tiap potongan tower tersebut sehingga peserta didik dapat menemukan tinggi tower terpendek juga 9 meter. Hal ini menunjukkan peserta didik memiliki sudut pandang yang berbeda namun tetap dapat menghasilkan hasil yang sama. Baiklah, saya Rahma May Elvita akan menjelaskan contoh yang kedua dengan materi geometri, membahas tentang luas bangun datar gabungan. Nah, pada soal yang diberikan ini disajikan gambar luas bangun datar. Kemudian di sini perspektif di sini yaitu mengenai pemahaman peserta didik dalam menjawab soal bangun datar, sehingga peserta didik tersebut mampu menuliskan ke dalam model matematika. Hanya saja peserta didik memiliki cara pandang yang berbeda dalam penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya pun bisa melalui beberapa cara. Cara yang pertama bisa dikerjakan terlebih dahulu persegi panjangnya, bangun luas persegi panjang, kemudian dilanjutkan dengan luas persegi. Dan perspektif dengan cara yang kedua yaitu bisa juga menggunakan persegi panjang kecil yang di atas lalu kemudian persegi panjang yang di bawahnya dapat dicari. Nah, di sini terlihat bahwasanya dalam pengerjaan atau penyelesaian soal luas bangun datar tersebut bisa dengan sudut pandang yang beda namun hasilnya tetap sama. Contoh 3 materi barisan geometri. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit banyak bakteri menjadi 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah, di sini ada 2 penyelesaian. Ya, cara yang pertama itu peserta didik menggunakan barisan dan deret geometri. Misalkan U1-nya menyatakan banyaknya bakteri mula-mula, U2 saat 5 menit, U3 saat 10 menit, dan seterusnya.
sehingga mereka memperoleh sampai U7. Nah, di sini mereka menggunakan rumus barisan geometri UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, sehingga mereka memperoleh hasilnya adalah 3200. Jadi cara yang kedua, peserta didik di sini menggunakan tabel. Itu pada menit diurut dari 0, 5 menit, 10 menit sampai 30 menit. Pada menit ke-15 diisi 400. Nah, untuk menit ke-10 itu 400 dibagi 2 dan seterusnya sampai 0. Pada menit 20 menit itu dikali 2, 400 kali 2 800 sampai seterusnya ke menit 30. Sehingga diperoleh banyak bakteri setelah 30 menit adalah 3200. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.